selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Mungkin juga selamat pagi atau selamat siang bagi pendengar cinta dimanapun bro dan sis berada. Saya Brenda Imekre malam ini kembali akan membacakan bagian dari Manggala Sutta atau Sutta tentang berkah. Selamat malam bro sis yang sudah bergabung. Jadi Manggala Sutta ini adalah sutta yang seringkali dibacakan di wihara-wihara. Saya mengambil juga dari buku Parita ini, di mana ini adalah berkah cerita Parita tentang berkah apa saja, dan ini ada 38. Minggu lalu saya sampai di membantu ayah dan ibu menunjang anak dan istri bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Hari ini ada bagian dari berdana, melakukan kebajikan. Di beberapa seri cinta yang lalu, saya sudah membahas tentang dana yang saya bacakan sutta-sutta lainnya yang mendukung tentang dana. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa dana adalah dasar dari kita dalam menjalankan kehidupan ini. Karena dengan kita memberi, maka kita melemahkan perasaan-perasaan kikir, pelit, seperti itu. Jadi untuk bisa melatih metta atau cinta kasih dan juga karuna atau welas asih dengan memberi. Memberi ini bisa banyak hal. Bisa memberi secara ucapan, dengan kata-kata yang baik kita memuji kalau memang seseorang layak untuk dipuji. Kemudian kita juga memberi dengan mengucapkan kata-kata yang baik, menjalankan sila keempat, yaitu tidak bohong, tidak gosip, tidak memecah belah, seperti itu. Juga berdana dalam mendengar. Banyak orang lupa. Ada satu hal yang penting sekali kita berikan kepada orang tua kita, yaitu telinga kita. Orang tua pada umumnya selalu mengatakan hal-hal yang sudah lalu, sudah berlalu dan sudah lewat. Jadi kita harus dengan sabar mendengarkan, lalu kita diam saja dengarkan. Kemudian kita ingatkan, ini sudah lama, sudah lepas saja, jangan dipikir lagi. Kita harus memaafkan supaya batin kita tenang, pikiran kita tenang, seperti itu. Jadi dana itu banyak hal, juga bisa dengan dana pikiran. Bagaimana kita melakukan sesuatu sehingga bisa menjadi lebih baik untuk suatu kegiatan atau suatu usaha kita atau di organisasi tempat kita bergabung. Itu dana kita bisa di sana. Tidak selalu dengan uang. Kita juga bisa berdana tenaga. Kita juga bisa berdana kepada orang lain dengan senyum. Ya bro sis ya. Jadi kalau kita senyum kepada orang lain, mungkin orang lain itu misalnya contoh di kantor. Kita datang-datang bangun pagi dengan hati riang. Kita berdana kepada diri kita sendiri pada saat bangun pagi. Selamat pagi Brenda, sambil sikat gigi. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan buat kita bersama-sama. Sehingga dengan demikian pikiran kita itu sudah kita isi dengan sesuatu yang baik. Dana kepada diri sendiri. Kemudian nanti kita turun, ketemu dengan mama, dengan suami, dengan anak, dengan siapapun. Kita bilang selamat pagi juga kepada mbak. Setiap pagi saya bilang selamat pagi kepada mbak. Jadi itu adalah cara saya, salah satu cara saya supaya orang-orang itu pikirannya happy, tenang gitu. Jadi nggak merengut gitu ya, nggak asem-aseman mukanya. Jadi penting sekali kita berdana ucapan yang baik. Kemudian nanti kalau misalnya mempunyai kesempatan bro dan sis, berbagilah dhamma. Kalau bisa sharing seperti ini mungkin di TikTok atau di Instagram atau di Facebook atau di medsos, dengan berbagi dhamma atau berbagi pengetahuan, itu adalah bagian dari memberi. Karena dengan berbagi kebenaran atau dhamma ini adalah sesuatu dana yang tertinggi menurut Sang Buddha. Jadi ini kita bisa praktekkan
tanpa mendiskriminasi, tanpa punya maksud terselubung. Kalau saya ya mengucapkan selamat pagi kepada siapapun itu, termasuk kucing yang datang. Kita ada kucing liar di jalan yang setiap pagi mami kasih makan, dan kucing itu senang sekali datang setiap kami buka pintu, kucing itu muncul. Dan karena ekornya bengkok, sama Scott suami saya dipanggil dengan crooked tail. Jadi good morning crooked tail, seperti itu. Kita suka guyonan gitu ya. Nanti kita kasih makan. Nah, seperti itu. Jadi dana juga bisa kepada siapapun, termasuk kepada binatang. Tidak melulu kepada manusia. Dan jadi binatang pun tahu kalau kita memberi makan. Mami saya setiap pagi tuh ngasih makan burung-burung yang ada dengan beras-beras, biji-bijian. Kemudian juga kepada kucing-kucing. Saya kalau sudah persediaan sudah habis, saya beli, nanti mami saya yang kasih. Nanti mami saya kalau ngeliat ikan senang banget ngasih makan ikan, seperti itu. Jadi kita sudah terbiasa melakukan kebajikan-kebajikan dana ini. Ini adalah dasar pertama kali kalau kita, bro dan sis, kepengen mengajarkan anak-anak, cucu, ponakan, orang tua, om, tante, ajaknya dana dulu, memberi dulu. Karena itu mengikis keserakahan atau loba ya. Jadi di sini supaya kita mempunyai sifat welas asih, cinta kasih kepada semua makhluk. Kemudian kita pada saat kita memberi ini harus dengan syarat sebelum memberi kita happy, bahagia, saat memberi kita bahagia, selesai kita bahagia. Jadi tidak ada penyesalan. Ya tadi dananya kegedean tuh. Jangan ya bro sis ya. Nah ini adalah berdana, termasuk adalah bagian dari berkah utama. Nah kemudian di sini, ini kita akan mendapatkan berkah tentunya dari kebajikan yang kita lakukan dengan memberi. Karena contoh sekarang sedang dalam Indonesia ini dalam keadaan kurang baik-baik saja di beberapa tempat, itu mengalami musibah. Jadi kalau kita mau memberi, kita cari tahu mana yayasan atau kemanusiaan yang terjun turun langsung ke sana sehingga dana kita menjadi tepat sasaran. Saya tadi melihat postingan seseorang di salah satu grup. Janganlah kita seperti membuang baju-baju yang sudah tidak layak pakai ke sana. Bajunya itu ada yang sobek, ada yang bolong, ada yang gak ada kancingnya. Jangan. Kalau kita mau memberi, berilah dalam keadaan layak pakai. Karena kan mereka gak punya jarum, gak punya apa ya. Harusnya yang didanakan itu sudah bersih, sudah layak pakai, jadi tidak perlu diperbaiki lagi. Jadi janganlah menjadikan ajang dana itu sebagai membuang barang yang kita tidak mau pakai. Jadi kita benar-benar berdana, memberi dengan tulus dan ikhlas. Kemudian kalau kita memberi, maka itu pun akan kembali. Jadi itu ada namanya hukum tabur tuai atau hukum karma. Jadi itu pasti akan kembali lagi kepada kita. Kalau yang sering saya alami, pagi berdana makan ke wihara, saya kirim pakai gosen. Kemudian siangnya sering mendapatkan makanan dari orang lain. Bukan untuk mengharapkan balasan atau kepengen mendapatkan sesuatu, tidak. Tetapi berkah itu lekas cepat sekali berbuahnya. Jadi itu sebabnya kenapa janganlah ragu untuk memberi. Ini adalah bagian dari berdana, melakukan kebajikan. Yaitu kebajikan-kebajikan ini bisa kita lakukan kepada orang dengan tepat sasaran. Dana itu juga bisa dalam memberi maaf. Makanya kami mengajarkan meditasi pemaafan. Juga mungkin berdana nyawa, yaitu fangseng atau melepaskan
hewan ke habitat mereka. Yang biasa saya sarankan orang adalah melepas ikan. Misalnya ikan itu kalau kita nggak beli, kita nggak lepas, dia jadi santapan. Contoh, lele misalnya. Jadi biasanya itu kita memberikan kehidupan kepada mereka dan kita lepaskan mereka di habitat mereka masing-masing. Jangan salah lepas. Ikan laut dilepas di danau misalnya atau di sungai. Jadi kurang tepat itu. Jadi kita harus melepas binatang itu di habitat mereka masing-masing. Nah, kalau kita memberi jasa kebajikan ini bisa berbuah banyak. Kita tidak berharap dan jangan sekali-sekali berharap agar kalau kita memberi kita akan menerima. Karena itu menjadi tidak murni. Nah, jadi kita penting untuk mempunyai pandangan benar bahwa kita memberi untuk membantu makhluk lain terbebas dari penderitaan. Seperti itu. Jadi kita juga bisa memberi dengan tepat sasaran ya Bro Sis ya. Orang tua adalah ladang nomor 1 dalam pemberian. Yang berikutnya adalah pasangan kita. Yang berikutnya adalah anak kita. Yang berikutnya adalah sangga atau para biku, bikuni, samanera-samaneri yang meninggalkan kehidupan perumah tangga menjadi kehidupan tanpa rumah. Dan itu adalah juga kepada guru-guru kita memberi. Kemudian kita juga memberi kepada orang yang bekerja kepada kita, tentunya jangan pelit sama mereka. Kami sering memberi kepada Mbak, misalnya ada makanan yang kita tidak makan 2 hari aja, itu biasanya langsung dikasihkan. Karena daripada nggak dimakan nanti bisa rusak. Jadi daripada rusak kita buang makanan, mendingan kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa juga ke tukang sampah misalnya, tapi makanan bukan yang bekas, tapi yang tidak termakan. Kan kadang-kadang kita masak ada lebih, kadang-kadang kita catering ada lebih, kadang-kadang kita makan di luar ada lebih. Yang penting jangan kena ludah kita gitu ya. Kita ambil secukupnya, lalu sisa makanan yang masih bersih, tidak terkena kontaminasi dengan ludah kita ataupun apa, kita berikan. Nah, jadi kita harus ikhlas dalam memberi. Kemudian yang berikutnya adalah hidup sesuai dengan dhamma, melakukan kebajikan. Nah, ini adalah apa sih yang dilakukan untuk hidup sesuai dengan dhamma? Semua yang kita berikan ini selalu dilandasi dengan sila, ya. Kenapa? Karena kalau itu ada pelanggaran sila maka itu tidak sesuai lagi. Karena kalau kita melakukan kebajikan-kebajikan ini itu harus dilandasi dengan pandangan benar. Yaitu misalnya semua tindakan benar, baik atau buruk itu semuanya dari pikiran kita. Karena pikiran adalah pelopor dari segala hal. Itu ada di Dhammapada 1 dan 2. Jadi pikiran ini yang bisa menentukan ucapan kita baik atau tidak baik. Perilaku kita baik atau tidak baik. Oh, selamat malam Sis Tini, Sukihotu juga. Enggak apa-apa, nanti bisa dengarkan rekamannya ya. Nah, kemudian kita masih membahas berkah utama ya Sis. Jadi berperilaku dengan baik, melakukan kebajikan, yaitu tentunya tidak lari dari menjaga sila. Kemudian juga dengan mengamalkan ajaran yang ditinggalkan oleh guru agung kita, yaitu mempraktekkan cinta kasih, welas asih, sukacita dan juga tenang seimbang. Kemudian mempraktekkan kebaikan, kemurahan hati dengan memberi, berdana. Terus kita juga mempraktekkan kesetiaan kita kepada keluarga kita, terutama pasangan kita, kesetiaan kita kepada orang di mana tempat kita bekerja. Karena dengan kita mempunyai kesetiaan di dalam tempat pekerjaan, maka kita akan menjaga perusahaan tempat kita bekerja dengan tidak korupsi.
dengan tidak menjual apa yang merupakan rahasia dari perusahaan. Seperti itu. Jadi kita setia dan bertanggung jawab kepada pekerjaan kita. Kemudian kita juga jujur di dalam pekerjaan kita, kata-kata menyenangkan. Saya sering kali ditanya, Sis Brenda, saya ini punya usaha dan dagang. Saya susah jadi Buddhis katanya. Kenapa bro? Gak bisa jaga sila katanya. Jadi saya bilang, apa susahnya jaga sila? Tidak susah. Selama tidak bohong. Contoh, kita harga beli pen ini adalah 1.000. Kita mau jual 2.000, mau jual 5.000, itu kan terserah kita. Jangan bilang tidak ada untung, itu bohong. Jadi bilangnya misalnya, Bro Sis mau jual pen ini dengan harga 5.000. Ya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Itu kan haknya Bro dan Sis ya. Nah sekarang kalau ini pen ditawar, Sis Brand, pennya dijual dong dengan diskon ya, 50% bisa nggak? Aduh kalau 50% berat nih gitu. Gimana kalau saya kurangin 1.000 deh, bolehlah kalau 4.000 supaya keluarga saya bisa makan, anak buah saya, anggota saya bisa makan, seperti itu. Jadi kita jangan bilang nggak untung, ya. Tapi kita juga nggak perlu bilang untung kita berapa, seperti itu bro sis. Jadi kita pentingnya mengerti the art of talking without lying, yaitu seninya bicara tanpa bohong, ya. Jadi kita bisa mengatakan sesuatu hal yang merupakan kebenaran. Kemudian kita di sini juga ada menyokong sanak saudara. Nah, di sini sanak saudara ini yang membutuhkan bantuan, kita bisa membantu mereka. Ada yang membutuhkan, kita bisa berikan itu. Kemudian kita juga bisa memberikan bantuan kepada yayasan tempat kita bergabung. Kita juga bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang datang kepada kita, apapun itu. Itu dengan memberikan bantuan-bantuan ini, terutama seperti yang tadi saya sudah katakan, daerah-daerah itu sedang dalam kebanjiran, sedang dalam musibah. Nah itulah di saat dimana kita bisa menyalurkan bantuan. Kalau kita tidak punya, bagaimana? Uang gak punya, baju juga pas-pasan. Apa yang bisa kita lakukan? Dari pikiran. Kita doakan, semoga orang-orang yang terdampak bencana segera bisa terbebas dari penderitaan. Semoga yang meninggal karena kecelakaan atau musibah tersebut bisa terlahir kembali ke alam berbahagia. Doakan lewat pikiran, itu bisa banget. Apalagi kalau kita bermeditasi dengan Brahma Wihara ya, yang kami lakukan. Cinta kasih, welas asih, sukacita, dan tenang seimbang. Itu kita bisa pancarkan kepada mereka. Jadi bukannya kita helpless, kita tidak bisa membantu orang-orang itu. Kita bisa ya bro sis ya. Nah, kemudian di sini tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi di dalam seri cinta yang lalu pun saya sudah pernah membahas tentang pekerjaan yang sesuai dengan Dhamma, yaitu pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran sila tentunya. Kemudian tidak berdagang binatang hidup, tidak menjual daging, tidak menjual narkoba, alkohol yang bisa menyebabkan lemahnya kewaspadaan, tidak berjualan sesuatu hal yang bisa menyebabkan ketagihan. Itu kita kondisikan karena apa? Kita berjualan itu, orang beli, itu bisa menyebabkan orang tersebut lemahnya kewaspadaan mereka. Itu bukan sesuatu hal yang baik. Jadi di sini tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah utama. Jadi juga mohon maaf bila memungkinkan janganlah menjual diri karena itu adalah pekerjaan tercela. Karena apa? Kita mengambil jatahnya orang lain. Misalnya seorang entah pria entah wanita yang membeli seksual di luar. Itu kan sebenarnya kalau
kita lihat lagi, kalau kita tidak menawarkan maka tidak ada transaksi. Jadi sebisa mungkin berusahalah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga kesalahan yang sudah dilakukan bisa kita minimalis. Contoh, kalau sudah terjebak di dalam dunia itu, segera keluar dan lakukan pekerjaan yang baik. Jadi tukang masak, jadi bercuci piring di restoran atau di rumah tangga, nggak salah. Saya sangat menghargai mbak saya, dia punya 3 anak. Jadi, dan dia sangat bertanggung jawab dalam arti suami kurang memberikan kepada dia, tapi dia harus memberi kepada anak-anaknya, menjadi ibu, dan dia bekerja jadi ART di rumah saya yang pulang hari. Dan itu sangat saya hargai beliau ini, walaupun kadang-kadang orang bisa menganggap remeh, dia kan cuma pembantu. Tapi kalau saya tidak, saya menghargai dia sebagai manusia. Dan saya sangat menghargai dia karena dia masih mau kerja, bukan meminta-minta di jalanan. Itu. Ya, jadi dia melakukan pekerjaan yang baik, tidak tercela. Jadi itu adalah pekerjaan baik. Karena di sini di berkah utama ini dikatakan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Apapun pekerjaan yang baik yang tidak ada hubungannya dengan merugikan orang lain, seperti itu. Kemudian ada hal yang dikatakan di sini, menjauhi, menghindari perbuatan buruk. Nah, apa itu perbuatan buruk? Ya itu kita tahu ya, kalau kita misalnya dari sila aja udah gampang sekali. Membunuh, mencuri, berbuat asusila, kemudian perbuatan buruk lainnya juga bisa dari kata-kata bohong, memfitnah, kasar, bergosip, memecah belah, seperti itu. Jadi juga pikiran nih, ada juga dari pikiran, iri hati kepada orang lain, benci kepada orang lain, mempunyai pandangan keliru, yaitu misalnya tidak bisa menerima akibat dari perbuatan dia sendiri, yaitu hukum karma. Nah itulah, jadi kita harus bisa menerima misalnya sesuatu yang terjadi kepada kita. Kemudian di sini jadi paham ya, menjauhi, menghindari perbuatan buruk, termasuk berjudi, termasuk mabok-mabokan, yaitu suka keluar malam, seperti itu. Itu perbuatan-perbuatan buruk yang tidak baik, itu adalah berkah utama. Menahan diri dari minuman keras. Jadi sudah jelas di sini kalau kita bisa menghindari alkohol dan juga makanan dan minuman yang menyebabkan ketagihan. Jadi kita harus waspada. Kita boleh membeli suatu makanan, tapi kita tidak menjadikan itu menjadi ketagihan. Ya, jadi kalau itu menjadi ketagihan, maka seperti halnya kita terjerat di dalam ketagihan-ketagihan itu. Jadi harus waspada. Makan ya makan, tahu rasa enak ya sudah. Seperti itu, brosis. Kemudian tidak lengah melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Jadi kita waspada. Ada orang rajin doa, tapi perilakunya sila semua dilanggar. Jadi doanya itu bagaimana, untuk apa gitu ya. Dia belum punya pengertian tentang pentingnya menjaga sila. Mengambil sesuatu yang bukan punya dia. Mengambil sesuatu yang tidak diberikan kepada dia. Itu adalah sesuatu hal yang tercela sebetulnya. Jadi itu termasuk. Jadi janganlah melanggar sila-sila kita, begitu. Kemudian memiliki rasa hormat dan juga rendah hati. Memiliki rasa hormat kepada siapa? Kepada orang-orang yang berjasa kepada kita tentunya. Yaitu
orang tua kita adalah yang pertama. Kemudian rasa hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Kemudian juga rasa hormat kepada pasangan kita, anak kita. Walaupun mereka anak kita yang kesannya kan kamu aku yang besarin gitu. Tapi tetap kita harus menghormati mereka dalam bentuk misalnya mereka punya pendapat kita dengarkan, mereka punya curhat dengarkan. Jangan memaksakan kehendak kita. Ya, jadi itu kita mempunyai respect satu sama lainnya. Rendah hati, jadi rendah hati ini maksudnya tidak sombong. Jadi kita bisa ditegur seperti itu. Karena jangan berpikir, oh kita udah sampai mana, nggak boleh ditegur orang, bukan seperti itu ya. Merasa puas dengan yang dimiliki. Ya kalau sudah cukup punya satu pen ya sudahlah. Ya jadi punya baju udah satu lemari ya sudahlah. Nggak perlu beli lagi, jangan tergiur nanti dengan 12 yang kesannya murah. Nanti satu-satu nggak ada habisnya, kita disuruh belanja terus. Kalau saya jarang sekali buka toko marketplace, supaya ya saya nggak perlu ya saya nggak belilah. Untuk apa gitu, tapi kalau saya perlu, saya masuk ke marketplace, saya beli. Kalau saya nggak mau keluar rumah, seperti itu. Jadi puas dengan apa yang dimiliki. Ingat budi baik orang. Nah ini ada di Manggala Sutta. Jadi kita harus mempunyai kesadaran bahwa orang yang memberi kepada kita itu adalah ingat budi baik orang juga artinya punya rasa terima kasih. Kangen. Nah itulah pentingnya kalau kita diberi, kita juga memberi. Supaya kita jangan hanya mengambil deposito karma baik saja. Kita juga harus mau menanam seperti itu. Kemudian mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Jadi kapanpun waktu yang sesuai, misalnya saat bangun tidur, saat kita lagi sikat gigi misalnya, kan kita menyapa sambil mendengarkan, tidak menjadi masalah. Itu mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, bukan pada saat lagi keadaannya ribut. Misalnya suami saya itu senang sekali nonton, dan tontonannya itu tidak ada hubungannya, dia untuk merilis stres dia itu dengan nonton. Tapi saya lagi mau dengerin dhamma dari YouTube. Saya sering dengarkan dhamma-dhamma talk seperti itu. Jadi tepat gak waktunya? Kalau suara dari si suami itu filmnya begitu berisik, ya saya terpaksa pakai earphone. Tapi sekarang jangan pakai earbud nih bro dan sis, karena banyak bahayanya katanya. Sis, kalau minum kopi apakah menyebabkan ketagihan? Tergantung apakah sis ini merasa ketagihan. Ada orang kalau nggak minum kopi katanya kayak nggak punya energi. Itu karena dari kafeinnya. Jadi cobalah supaya kita minum sesuatu, makan sesuatu, karena kita tahu itu bermanfaat untuk kita. Misalnya kalau saya dibikinin minuman kunyit setiap pagi sama mami saya. Saya juga bikinkan minuman wijen untuk mami saya, untuk lututnya. Dan saya juga buat minuman chia seed buat saya. Seperti itu. Jadi, tapi itu bukan ketagihan. Kalau sehari nggak minum, 2 hari seminggu nggak minum, ya nggak apa-apa gitu loh sis. Tapi yang ketagihan ini kalau setiap hari kalau nggak kena itu rasanya gimana gitu. Ya, sama juga dengan scrolling di Instagram atau di TikTok atau di Facebook. Saya itu buka buka sosmed, terutama Facebook, untuk melihat memories, untuk mengingatkan kembali apa ya yang terjadi 15 tahun yang lalu misalnya. Oh tuh ada memori saya ikut retret seperti itu. Itu menimbulkan kebahagiaan buat saya dan saya bagi itu di Facebook saya seperti itu. Kemudian kalau ada hal-hal baik yang saya dengarkan dari
Instagram atau dari mana. Saya jarang sekali buka TikTok. Yang saya sering buka itu adalah Instagram. Tapi juga nggak lama, karena saya tidak mau terjebak waktu saya habis dengan mendengarkan seperti itu. Kemudian kalau saya mau mendengarkan ceramah dhamma YouTube misalnya, ya saya buka YouTube, saya dengarkan satu ceramah, sudah saya dengarkan, saya tutup, punya waktu saya renungi, tidak punya waktu nanti disambung lagi, baru saya renungi lagi. Apakah misalnya yang kita lakukan itu memang sudah sesuai dengan dhamma. Kalau tidak sesuai, oh iya ya saya salah ngomong nih misalnya. Saya nggak boleh ngomong begitu. Nah itu akan timbul di dalam perenungan atau di dalam meditasi. Biasanya pada saat pikiran kita itu sudah hening, dalam UPK, dalam tenang seimbang, lalu akan muncul hal-hal yang kita lakukan atau kita ucapkan atau kita pikirkan yang tidak sesuai ya dengan dhamma. Nah itu akan masuk. Dan itu langsung saat itu lakukan pemaafan. Itulah yang sering saya lakukan. Sehingga tidak lagi menjadi masuk ke dalam pikiran yang menyebabkan menjadi penderitaan. Dalam arti kemelekatan. Karena kalau pada saat kita bersihkan sampah-sampah kita itu, sampah-sampah batin, maka ya sudah berlalu. Ya sudah, maafkan kejadian itu. That's it. Nggak berlama-lama pemaafannya juga. Begitu ya brosis ya. Nah, jadi di sini sampai tidak lengah dalam melaksanakan dhamma. Nah, jadi pada saat kita mendengar, berdiskusi, membahas dhamma seperti ini nih, boleh nih. Misalnya brosis punya pertanyaan, boleh bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Karena ini adalah salah satu cara saya berbagi dhamma kepada orang-orang yang nggak bisa ketemu sama saya langsung. Nah, tapi disinilah misalnya mau tanya. Jadi sebenarnya keinginan ya sis yang harus dikontrol betul. Di situ ada tanha yang harus di 6R. Jadi kalau misalnya kita mempunyai satu kebiasaan buruk atau satu tanha yang berulang-ulang seperti tadi. Contoh dari Sistini adalah kopi. Kalau kopi itu menjadi sesuatu yang menjadi ketagihan, itu yang harus kita 6R. Dengan berpikir, iya hari ini saya nggak minum kopi, nggak masalah. Kalau saya bukannya kopi tapi teh. Jadi, tapi itu pun sudah sangat jauh berkurang kalau saya lagi lihat, tehnya lagi banyak dan saya lagi rasanya terpanggil untuk minum teh, ya minum. Tapi tidak setiap hari, karena setiap hari mami membuat rebusan. Entah serai, entah ketumbar, entah daun salam, entah apa aja. Pokoknya tiap hari tuh mami ada aja rebusan yang beragam dan lebih sehat daripada kebiasaan minum teh atau kopi mungkin ya sis ya. Jadi saya disediain apa ya saya konsumsi, saya minum atau saya makan. Jadi tidak kepengen sesuatu yang menimbulkan penderitaan kalau kita nggak dapet gitu. Jadi disediain apa ya kita makan apa. Nah ini yang berikutnya adalah merasa memiliki rasa hormat, merasa puas dengan yang dimiliki, puas hati. Nah ini dia sebabnya penting bagi kita untuk bisa berpuas dengan. Karena kalau kita tidak punya kepuasan dengan apa yang sudah kita miliki, maka kita menjadi loba atau keinginan yang terlalu besar. Kita sebagai perumah tangga dan dagang misalnya, tentunya boleh punya target, bukannya nggak boleh. Misalnya target kita 1 minggu berjualan berapa juta atau berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Ini tergantung line bisnisnya. Target boleh. Tapi saat tidak tercapai, kita evaluasi lagi. Apa yang menyebabkan target tidak tercapai, tapi tidak menderita kalau kita tidak mencapai target itu. Jadi tidak nangis, tidak bersedih, tidak berduka, seperti itu ya. Sudah tahu apa ya yang menyebabkan target usaha kita tidak tercapai. Oh ternyata dunia ini sedang
eh, tidak baik-baik saja nih ekonomi. Jadi orang yang mau beli selalu melihat, mengcompare misalnya. Ya silakan saja, tapi kan orang-orang itu tahu quality yang kita miliki, kualitas kita. Apa yang kita jual brosis, itu adalah kualitas. Jadi kalau orang melihat, oh ada kualitinya dari orang ini, mereka akan cari. Jadi ada plus poinnya. Nah, kenapa orang bisa mencari saya untuk terapi? Karena ada plus poinnya. Saya bisa berikan input. Oh, kalau ini yang dialami, ini yang sebaiknya dilakukan. Misalnya ada orang masuk ke alam-alam dewa misalnya. Orang yang dari alam dewa itu punya sifat tidak tegaan. Jadinya gampang dimanfaatin orang. Nah, jadi apa yang saya katakan? Kita boleh simpati, punya welas asih, tapi kita harus bijaksana. Dan kebijaksanaan ini akan muncul kalau kita meditasi. Karena kalau kita tidak meditasi, kita cuma digugah doang perasaan kita, supaya kita seperti dimanfaatkan orang. Dan ini kita harus waspada brosis. Itu salah satu ciri orang datang dari alam dewa itu begitu. Mudah memberi. Jadi nggak pakai nih belum lama saya kedatangan klien seperti itu. Mudah sekali ngeluarin uang. Jadi sampai dia udah keluar uang berapa ratus juta gitu. Nah tapi kalau udah begitu harus bisa tagih. Ada pula celakanya orang-orang itu nggak bisa nagih. Nah kalau itu adalah uang keluarga, kita nggak bisa begitu aja. Tapi kalau itu uang keluarga kan kita harus jaga nih. Ini harta keluarga begitu. Ya, jadi kita harus punya kebijaksanaan dengan, oh iya hutang kamu sudah sekian nih sama saya nggak bisa kasih utang lagi kalau bisnis ya. Atau misalnya sama karyawan, ya potong gaji. Saya tidak mau dimanfaatkan walaupun oleh mbak sendiri. Jadi kalau dia pinjam, saya potong bulanannya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa? Mau nggak mau, karena kalau kita cuma ngasih doang nanti keterusan. Karena saya dulu pernah, ya pinjam cuma 500.000 ya sudahlah begitu terus. Dia pinjam terus, akhirnya saya bilang, wah saya udah nggak bisa ngasih terus ya. Jadi mulai sekarang kalau kamu pinjam saya akan potong, misalnya setiap gajian. Saya gajiannya 10 hari sekali ke mbak saya, karena dia datang pulang hari. 10 hari sekali saya gajian. Nanti tiap gajian saya potong 100.000 misalnya, kan nggak berat ya. Jadi kita bantu, tapi juga kita tidak dimanfaatkan orang seperti itu. Jadi kita bisa membantu seperti itu. Ingat budi baik orang mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Yang berikutnya, ini masih mudah-mudahan selesai malam ini karena saya masih mau membahas masih mau membahas yang lainnya ya. Mudah-mudahan kalau kita bisa selesai berkah utama malam ini Manggala Sutta saya mau selesaikan, karena minggu depan adalah Senin terakhir di Desember ini, karena sudah itu saya harus off. Saya akan retret di Bali, membimbing retret selama 10 hari. Jadi coba kita bisa selesaikan atau tidak malam ini. Kalau bro dan sis ada yang mau bertanya atau mau berkomentar, silakan diketikkan atau diketikkan di bagian yang ada tanda tanya, itu boleh di sana diketik. Yang berikutnya adalah sabar, mudah dinasihati. Jadi memiliki kesabaran ini harus kita miliki sebagai orang yang sedang berjalan di dalam jalan dhamma untuk mencapai nibbana. Kesabaran ini bukan hanya hal-hal di duniawi, tapi juga di dalam meditasi. Jadi kita ini akan orang-orang seputar kita adalah objek kesabaran kita sebenarnya brosis. Kenapa? Karena dengan menghadapi orang-orang ini, kita akan menjadi
ya sudahlah dia memang begitu orangnya. Ya sudahlah memang jadi kita lebih bisa legowo, sabar ya, karena dengan mempunyai melatih kesabaran maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi ada istilah Kanti Paramangsukang, kesabaran adalah kebahagiaan tertinggi, seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya kesabaran maka kita saat sedang meditasi itu pun akan terbawa. Karena kalau duduk meditasi, contoh nih, aduh sis Brenda, ini dalam landasan ketiadaan ini kosong nih, nggak ada apa-apa kok ya katanya. Jadi meditasinya bosan. Itu kata-kata yang paling tidak boleh dipakai di dalam retret meditasi, bosan. Karena nggak ada apa-apa. Justru bagus. Tidak ada gangguan di dalam meditasi, itu adalah sesuatu yang bagus. Enjoy aja dan sesekali direlax. Karena apa? Saat tidak ada apa-apa, kita justru harus memperhatikan 7 faktor pencerahan. Ini saya bicara tentang meditasi ya, brosis ya. Pada saat kita kurang sabar, karena dulu saya terjebak di dalam kebosanan selama 3 tahun. Udah duduk 3 jam lebih nggak ada apa-apa, saya bangun. Itu dimarahin terus sama almarhum Bante Wim waktu dulu. Ya kenapa bangun? Abis bosen Bante nggak ada apa-apa. Saya dimarahin 3 tahun bro dan sis. Karena sabar ini ada batasnya kasis. Misalnya kalau ada orang yang merugikan kita. Merugikan dalam hal apa nih? Bisa lebih spesifik sis? Jadi supaya saya bisa jawab dengan lebih tepat. Kalau ini merugikan kita, ya tentunya seperti yang tadi saya bilang. Kita punya welas asih kepada orang lain, kan karuna atau compassion, boleh. Tetapi harus ada kebijaksanaan. Artinya kalau sudah merugikan kita, ya kita harus put your foot. Jadi dengan tegas, ya. Walaupun itu terkesan kejam atau menyakitkan selama kita tidak mengatakannya dengan kata-kata kasar. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan sabar. Orang sabar itu kita sabar, ya terserahlah dia mau apa, kita nggak pusing misalnya ya. Kita belajar untuk seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang merugikan kita, ya kita tentunya jangan sampai mau dirugikan. Yang seperti tadi, dimanfaatkan. Baik boleh, tapi kita harus bijaksana dalam menghadapi kebaikan kita ini sendiri. Karena kalau kita baik terus, kita bisa dimanfaatkan oleh orang. Sis, jika kita melakukan meditasi jalan di sela meditasi duduk, apakah pada saat duduk itu harus ulang lagi dari awal, dianggap sudah selesai satu circle? Betul. Jadi kalau misalnya pada saat sis meditasi jalan, bangun nih abis meditasi ya, udah 2 jam, udah 3 jam, udah 4 jam, rasanya udah cukup, kan harus olahraga meditasi jalan. Jadi jalannya itu tetap membawa objek, misalnya objek cinta kasih, atau welas asih, atau mudita, atau sukacita, atau UPK, tenang seimbang, apapun itu objeknya dibawa. Waktu meditasi jalan, jangan ditinggalin pada saat duduk saja. Ya, itu sebabnya Bante Wim menulis buku Life is Meditation, Meditation is Life. Jadi meditasi, objek-objek ini bisa kita bawa dalam keseharian kita. Jadi begitu. Nah, nanti pada saat sis mulai duduk lagi, pancarkan ke 6 penjuru lagi, seperti itu ya. Jadi itu yang bisa sis lakukan. Jadi benar, kalau udah jalan, artinya kita mau duduk lagi, kita mulai lagi ke 6 penjuru. Entah dari objek terakhir, misalnya objek terakhirnya di mudita, lanjutkan dengan mudita, dengan sukacita itu. Objek terakhirnya sudah di UPK, ya pakailah UPK atau tenang seimbang sebagai objeknya. 6 penjuru setiap mulai duduk, gitu ya. Nah, tetapi kan kadang ada ya orang tuh bolong-bolong, nggak meditasi.
Jadi gimana kalau retret? Ya mulai lagi dari meta loh ke 6 penjuru kalau memang sudah diarahkan seperti itu. Tapi kalau belum, ya mulailah dari teman spiritual lagi seperti itu. Jadi dan itu akan cepat sekali pindahnya. Ya, jadi tapi kalau untuk di dalam retret meditasi yang biasa saya bimbing, kalau orang sudah diberikan objeknya itu ke 6 penjuru dengan meta atau karuna atau mudita UPK, itu biasanya saya minta mulai aja dari meta dulu karena dia akan cepat sekali majunya. Seperti itu bro dan sis. Jadi kesabaran ini harus dimiliki. Jadi duduk aja santai tanpa agenda. Ya, kita hanya rilekskan apapun yang muncul atau 6R kan semua gangguan yang muncul. Jadi kita harus sabar. Sang Buddha aja 6 tahun bermeditasi ya sebelum beliau menemukan jalannya. Nah, tetapi kita kalau udah tahu jalannya, kita tinggal ikutin aja jalan ini yang sudah diberikan gitu. Karena pembimbing-pembimbing seperti kami ini sudah dilatih untuk membimbing dan kami pun bukan dipaksa, tapi kami ini menjadi sabar. Kenapa? Karena kami sudah melewati apa yang bro dan sis lewati seperti itu. Jadi karena kita sudah melewati, maka kita tahu loophole-nya di mana, kekurangannya di mana, kita bisa kasih petunjuk seperti itu. Karena sudah melewati, jadi udah ada pengalaman dan kita bisa kasih guide gitu dengan lebih tepat ya. Jadi kesabaran ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam meditasi. Nah, ini kesabaran ini berkah tertinggi karena ini ada hubungannya dengan menahan diri. Ya, jadi sifat memaafkan dan toleransi supaya pikiran kita jadi jauh lebih tenang dalam segala kondisi seperti itu. Kemudian mudah dinasehati. Nah, ada orang yang karena dia menganggap dia itu sudah sebagaimana, jadi tidak bisa dinasehati. Nah, ini adalah mudah dinasihati ini adalah sesuatu hal yang merupakan berkah. Jadi patuh pada nasihat. Kadang-kadang ada orang yang sulit mendengarkan nasihat kalau terima kritikan atau kesalahannya ditunjuk. Mereka tidak mempunyai pengetahuan dan sehingga tidak ada kemajuannya. Jadi kalau saya menerima kritikan, saya terima, oke, terima kasih. Saya pada saat itu terima dulu. Nanti saya renungi. Ya, dengan saya merenungi, oh iya ternyata apa yang disampaikan itu tidak sepenuhnya tepat. Nah, nanti saya akan jelaskan seperti itu. Jadi kalau orang kritik, saya cuma dengerin dulu. Saya tidak menjawab pada saat itu, saya bilang thank you ya bro sis ya yang sudah memberikan input kepada saya. Kemudian nanti saya akan renungi. Karena perenungan ini sangat penting untuk mengerti apakah apa yang orang itu sampaikan itu benar atau tidak. Kalau tidak benar kita sampaikan itu tidak benar. Kalau itu benar terima kasih kepada orang itu. Jadi saya selalu kembali ke dalam. Ya itu sebabnya pentingnya kita memiliki rendah hati dalam hal menerima masukan atau pendapat orang. Jadi kita bisa terbuka dan bisa dinasehati. Mengunjungi para petapa. Nah, ini dia. Bergaul dengan orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mengerti tentang diri kita. Lebih bisa memberikan panduan, orang yang bisa memberikan panduan. Jadi itu, mengunjungi para petapa ini zaman Buddha. Dan zaman sekarang bisa mengunjungi para sangga atau mengunjungi orang yang dianggap sebagai guru, seperti itu bisa. Jadi kita bisa bergaul dengan mereka, mengunjungi mereka, membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Nah, inilah sebabnya kita penting bersama orang-orang tersebut memberikan motivasi supaya kita bisa mempraktekkan
praktek dhamma yang disarankan oleh Sang Buddha, yaitu cinta kasih, welas asih, sukacita, tenang seimbang, seperti itu. Dan ini kita juga bisa berdiskusi. Nah, acara cinta ini dulu kan saya istilahnya interview atau ngobrol dengan para Twimmers. Tapi karena sudah banyak, orang-orang juga sudah kurang lebih tahu hasilnya apa, mereka lebih mau mendengarkan sutta. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi inilah cara saya membahas dhamma dengan interaksi seperti ini. Si sangga ini tidak limited pada biku sangga Theravada saja kan ya, betul. Si sangga ini pengertiannya adalah orang-orang yang mempraktekkan dengan lebih baik di dalam jalan dhamma. Bante Wim pernah mengatakan kepada saya, kamu juga anggota sangga. Dan saya bilang, Bante, saya kan sekarang sudah tidak lagi gundul. Pada sekarang saya pernah pabaja sama Neri. It's okay, karena kamu melakukan praktek dhamma, kemudian kamu bisa berbagi dhamma, itu adalah bagian dari sangga. Sangga ini adalah kumpulan orang-orang yang mempraktekkan dhamma sebenarnya. Ya, tetapi penjelasan di dalam sangga yang lebih luas itu adalah kepada orang-orang yang meninggalkan keduniawian seperti Samanera, Samaneri, Sayalai, kemudian juga Sila, ya, kemudian juga para biku, bikuni, seperti itu. Jadi oke, itu jawaban Sis Kirana sudah ya. Sekarang jawaban untuk Bro Guntur. Namo Buddhaya Sis Brenda mau tanya dana sangga dana maksudnya biasa kepada 4 biku atau 5 biku. Tergantung wihara atau cetia yang mengadakan acara sangga dana. Setahu saya biasanya itu 5. Tetapi kadang-kadang dengan beberapa biku yang ada, misalnya mereka cuma bisa mengumpulkan 3 atau 4 atau 5 orang biku, bisa saja melakukan itu. Tapi karena saya bukan di Sangga Theravada Indonesia, saya tidak tahu aturan di Sangga Theravada Indonesia. Mohon maaf. Jadi sangga dana itu ya kita berdana kepada sangga dengan niat berdana catu pacaya, artinya 4 kebutuhan pokok biku. Makanan, termasuk minuman, obat-obatan, jubah dan perlengkapannya, dan dana tempat tinggal. Jadi tidak cuma jubah saja, misalnya kita danakan sendal, kita danakan handuk, kaos kaki, seperti itu. Itu yang biasa saya dana kalau kami retret dengan siapapun biku pembimbing yang datang. Karena itu butuh, jadi itu bukan sangga dana, tetapi saya cuma mau berdana kepada Bante supaya Bante selama kita mengadakan retret itu beliau punya kebutuhan yang bisa digunakan, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Bro mau berdana, bertanyalah kepada wihara atau cetia atau institusi yang mengadakan acara sangga dana itu ya. Jadi supaya lebih jelas seperti itu ya Bro Guntur ya. Nah, jadi sampai membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Nah, kalau kita mau membahas dhamma di acara cinta seperti ini, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau saya tidak bisa jawab, saya akan mencari tahu dan saya akan bahas di minggu berikutnya ya. Nah, mudah-mudahan saja bisa dijawab. Bersemangat dalam membahas kilesa. Nah, ini adalah kilesa ini adalah kekotoran batin. Ada juga yang mengatakan melatih pengendalian diri. Nah, apa sih maksudnya bersemangat dalam mengikis kekotoran batin? Kita menyadari kalau apa yang tumbuh di pikiran, apa yang menjadikan ucapan, apa yang ada di dalam perbuatan kita ini, apakah yaitu tidak ada pelanggaran silanya dan kita tidak merugikan orang lain.
orang lain pun tidak merugikan kita, seperti itu. Karena kalau sudah seperti itu, ya kita harus waspada, yaitu kita mengikis kilesa-kilesa kekotoran batin. Contoh nih, untuk malam ini, contohnya bagus, kopi misalnya ya, atau teh, minuman-minuman seperti itu. Nah ini kita menyadari nih, oh iya saya harus minum kopi. Kalau saya nggak minum kopi, rasanya ada yang kurang semangat misalnya. Rasanya ngantuk. Kita sadar nih, oh ini red flag kita. Jadi ini bendera merah yang harus kita waspadai. Ternyata saya terjebak di kopi. Ternyata saya terjebak di teh. Ternyata saya terjebak di nasi padang. Ternyata saya terjebak di belanja-belanja online. Seperti itu. Jadi pada saat kita mampu mengerti kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini, kita mulai 6R. Jadi mengerti bahwa oh ya ini adalah kemelekatan kita nih. Kemelekatannya terhadap apa? Ya, jadi kalau kemelekatan itu terhadap sesuatu yang merupakan kebiasaan yang merugikan kita maupun merugikan orang lain, maka kita bisa menyadari kilesa ini. Yang sering saya sadari, setiap hari nyapu, kamar lah, kamar mami lah. Kalau dulu nyapunya di kamar di waktu retret, kita bersihkan kamar sendiri kan, kita nyapu tiap hari. Setiap hari disapu ada aja kotorannya. Dan timbul dalam pikiran, bagaimana dengan kekotoran batin ya? Kalau kita tidak meditasi, kita kan tidak muncul. Karena yang muncul ini adalah kekotoran batin kita kan pada saat meditasi ya bro dan sis ya. Yang harus kita 6R, ya udah tahu nih apa keserakahan atau kebencian atau apa muncul. Lepas, jangan diikutin. Rilekskan, senyum kembali. Keinginan-keinginan, tanha-tanha itu yang merupakan menjadi kemelekatan nantinya. Itu adalah kekotoran-kekotoran batin. Loba yang halus, keserakahan yang halus, dosa atau kebencian yang halus, dan juga delusi, keinginan, semua adalah aku, milikku, diriku. Nah ini kita menyadari nih. Begitu kita menyadari, kita 6R, kita 6R kan. Demikian cara kita mengikis, karena kita mulai mempunyai kewaspadaan sati kita jauh lebih baik. Ya, jadi kita mempunyai kesadaran, jadi punya pengendalian diri, kita bisa mengikis kilesa-kilesa itu. Dengan kita mengikis kilesa, maka batin kita lama-kelamaan menjadi murni, dan makanya bukan tidak mungkin kita mengalami pemurnian batin dengan mencapai tingkat-tingkat kesucian. Bisa seperti itu. Sis, tentang dependent origination, ignorance itu selalu dimulai nomor 1. Apakah artinya ignorance itu awal mulanya? Apa arti ignorance? Ignore. Ketidaktahuan. Ketidaktahuan tentang apa? Tentang bekerjanya 4 kebenaran mulia. Kalau kita tahu, jadi ini adalah ignorance, ignore terhadap sesuatu yang merupakan kebenaran. Tahu nih, yang biasa, makanya kenapa selalu dia halus sekali di dalam meditasi. Kalau dia mau muncul, itu halus sekali. Avijja ini. Maka pada saat kita tidak mengerti, maka dia muncul. Sangkara, bentuk-bentuk, begitu ya. Dengan adanya bentuk-bentuk, kondisi apa lagi yang muncul? Seperti itu. Jadi itu saling berkaitan. Nah, jadi avijja ini adalah tidak mengerti bagaimana bekerjanya 4 kebenaran mulia. Nah, nanti kapan-kapan setelah berkah utama selesai, saya mau membahas tentang 4 kebenaran mulia. Kemudian kita akan membahas jalan mulia berunsur 8. Baru kita masuk ke Paticca Samuppada. Karena kita harus bertahap ya bro dan sis ya. Membahas yang ringan-ringan dulu.
dana, sila, berkah seperti itu ya. Di awal-awal tuh ringan-ringan dulu. Nanti baru masuk yang lebih mendalam. Nah, pada saat lebih mendalam, makin lama makin dalam. Nah, kalau di awal saya masukkan langsung Paticca Samuppada, orang bingung semua. Ya, jadi kita mesti lebih bertahap lah, kalau belajar itu lebih bertahap. Nah, jadi Sis Kirana itu benar. Jadi ignorance itu awal dari segala. Kalau kita punya wija, kita punya pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia, maka begitu ada wija, maka sangkara tidak muncul. Winyana tidak muncul. Kesadaran. Lalu nama rupa tidak muncul. Lalu 6 landasan indriawi tidak muncul. Jadi dengan tidak adanya awija, maka yang lain tidak muncul. Tapi karena adanya awija, tidak mengerti, maka yang lain itu jadi. Rangkaian Paticca Samuppada ini jadi. Itu nantilah ya. Untuk bro dan sis yang belum paham tentang Paticca Samuppada, nanti akan ada bagian yang membahas tentang Paticca Samuppada. Jadi begitulah bagaimana rangkaian ini muncul. Begitulah bagaimana kita terjebak di dalam samsara, bro dan sis. Ya, oke. Tidak ada lagi pertanyaan. Saya mau langsung menjalankan hidup suci. Nah, ini menjalankan hidup suci ini adalah ada baiknya kalau kita misalnya sewaktu uposata, hari-hari uposata atau cei capgo, kita melakukan uposata dalam arti 8 sila ya, selama bisa. Kalau nggak bisa jangan memaksakan. Kalau bisa ya lakukan ya. Kenapa? Karena kita menjalankan kehidupan suci. Salah satunya adalah retret meditasi. Kenapa? Saat kita retret meditasi, kita melakukan 8 sila, bro dan sis. Ya, jadi kita tidak menggunakan wangi-wangian, kita nggak pakai lotion yang wangi, kita kemudian juga tidak pakai pengharum atau lotion-lotion yang wangi, itu kita nggak pakai. Kemudian kita tidak makan makanan padat setelah makan siang. Ini sila ini diberikan oleh Bante Wim karena kita semua adalah perumah tangga. Kalau kita sangga itu harus makan sebelum jam 12 siang. Ya, tapi karena kita perumah tangga, sila yang diberikan adalah tidak makan makanan padat setelah makan siang, yang artinya kalau udah kita belum makan siang nih, misalnya orang lagi meditasi enak dalam retret sampai jam 2, jam 3. Kemudian kita akan berikan mereka kesempatan untuk makan. Karena mereka belum makan siang. Gitu. Jadi boleh misalnya duduknya lagi enak-enaknya. Duduknya 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 10 jam gitu. Sore selesai meditasi mau makan, monggo. Kita siapkan, kita tinggalin makanan-makanan itu. Ya, jadi seperti itu bro dan sis. Menjalankan hidup suci termasuk melakukan retret meditasi. Jadi karena di dalam retret meditasi ini kita melakukan 8 sila ya. Kemudian menembus 4 kebenaran mulia. Nah, ini yang kita mau bahas nanti setelah seri cinta yang Manggala Sutta ini selesai. Udah jam 8. Oke, dan mencapai nibbana. Nah, itulah bersemangat dalam mengikis kekotoran batin, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Jadi selama kita bisa meditasi, bisa retret di kehidupan ini, lakukan bro dan sis. Karena dengan melakukan ini, maka kita bisa mencapai nibbana di kehidupan ini. Jadi, nah ini di sini ditulis. Berkah utama bisa mencapai nibbana. Ya, kalau kita mengikuti instruksi yang diberikan guru, pembimbing, maka kita bisa nyampe ke situ. Ini adalah suatu hal yang benar dialami oleh banyak orang. Ya, jadi itu adalah berkah utama kalau bisa mencapai nibbana, menembus 4 kebenaran mulia. Ya. Jadi itu kita bahas sampai sini dulu karena sudah jam 8 lewat, bro dan sis. Nanti minggu depan kita masih punya 2 bait, dan kalau masih ada waktu kita bahas langsung 4 kebenaran mulia. Kalau tidak
ada waktu lagi di minggu depan, ya kita lakukan di Januari setelah saya selesai membimbing retret. Oke, saya berterima kasih kepada Bro dan Sis untuk komentarnya, juga untuk pertanyaannya, juga untuk support, dukungan yang diberikan. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi dhamma atau ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sama-sama. Oh iya, saya berbagi dhamma saja, Bro Suwanto. Sama-sama Bro Henry dan juga kekeluarganya yang sudah ikut. Jadi kita akan lanjutkan di seri Cinta 167, di seri Cinta di tanggal mudah-mudahan 15 Desember sebelum saya pergi retret. Jadi kalau mudah-mudahan saya sehat, kalau sehat saya bahas di 15 Desember ya. Sampai jumpa di seri Cinta ke 167. Dan kita akan menyelesaikan Manggala Sutta, ada 2 bait lagi. Dan kalau masih ada waktu, minggu berikutnya kita akan membahas 4 kebenaran mulia. Ya, sedikit demi sedikit kita bahas. Sama-sama Bro dan Sis, sampai jumpa di seri Cinta berikutnya. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang.